Baik, bertemu lagi dengan Ustadz Tio yang tentunya di pembelajaran yang selalu simpel saja. Pada kesempatan kali ini Ustadz akan membahas 3 materi untuk persiapan PTS untuk kelas 8. Materi yang akan diujikan dalam PTS ini meliputi pola bilangan, dilanjutkan dengan di situ ada relasi dan fungsi dan ditutup dengan koordinat Kartesius. Baik, langsung saja teman-teman sekalian, kita membahas soal yang pertama, yaitu adalah terkait dengan pola bilangan. Pola bilangan di sini sebenarnya, tentunya simple ini karena kita bisa. Nah, bisa bagaimana? Maka bisa digunakan cara logika dan cara aljabar nih, teman-teman sekalian. Misalkan kita punya pola bilangan 7, 11, 15. Pakai logika saja. Dari 7 ke 11 apa yang terjadi? Oh, ditambah 4. Dari 11 ke 15 apa yang terjadi? Oh, ditambah 4. Maka polanya adalah ditambah 4 untuk suku berikutnya atau untuk bilangan berikutnya. Maka ketika ditanya 3 bilangan berikutnya, ya simple saja. 15 tambah 4, 19. 19 tambah 4, 23. 23 tambah 4, 27. Maka kesimpulannya, menggunakan cara logika, kita dapatkan 3 bilangan berikutnya pada pola bilangan 7, 11, 15 adalah 19, 23, dan 27. Simple saja. Baik, untuk teman-teman yang ingin menyelesaikan dengan cara aljabar atau rumus, yang suka rumus nih, rumus kolik misalkan, maka di sini tentunya teman-teman harus memiliki pengetahuan, diketahuinya adalah A atau suku pertama adalah 7, sesuai soalnya. B itu apa? Beda atau selisih. 7 ke 11 selisihnya 4. Dan pasti sama juga 11 ke 15 juga 4. Gitu. Maka A-nya 7, B-nya 4. Ya. Lalu dimasukkan rumusnya yaitu UN sama dengan A plus kurung buka N min 1 kurung tutup beda. Karena yang ditanyakan adalah 3 suku berikutnya dan kita sudah memiliki 3 suku awal, maka yang ditanyakan adalah suku keempat, suku kelima, dan suku keenam. Maka kita tinggal substitusikan saja nilai N itu diganti 4, diganti 5, dan diganti 6 sesuai dengan permintaan soal, sehingga kita juga dapatkan jawaban 3 bilangan selanjutnya adalah 19, 23, dan 27. Simple saja. Cara logika silakan, pakai aljabar silakan, gitu ya. Yang penting jawabannya nol. Berikutnya teman-teman sekalian, di sini menarik ya, kita tahu di sini ya, itu nomor 2 hampir sama dengan nomor 1. Namun demikian teman-teman sekalian, di sini adalah berkurang. Jadi pola bilangan aritmatika, barisan aritmatika itu kalau nggak ditambah ya dikurang, simple saja. Oh, di sini dari 35 ke 30 minus 5 nih, dikurangi 5 nih. Maka pakai cara logika ya tahu jawabannya adalah 20, 15, dan 10. Begitu juga dengan cara aljabar atau rumus juga akan menemukan hasil untuk 3 bilangan berikutnya pada pola bilangan ini adalah 20, 15, dan 10. Simple saja. Nah, berikutnya nomor 3, ini teman-teman harus paham betul ya, benar-benar teliti. Bagaimana maksudnya teliti itu? Nah, perhatikan dengan seksama. Kalau kita tahu 2 ke 6, terus 6 ke 18 diapain? Oh, ternyata dikali 3 nih. Maka ini termasuk kategori barisan geometri. Barisan geometri itu ciri khasnya atau signature-nya atau gimana? Simple saja. Kalau nggak dikali ya dibagi. Nah, itu adalah geometri. Nah, di dalam geometri ini pakai cara logika juga simple ya. 18 kali 3, 54, dan seterusnya. Hingga kita temukan jawabannya dengan cara logika adalah untuk 3 bilangan berikutnya adalah 54, 162, dan 486. Bagi teman-teman yang sangat mencintai cara aljabar, rumusnya adalah UN untuk geometri ini ya, sama dengan A dikali R pangkat N-1. Pangkatnya N-1 sekali lagi. Nah, apa itu A? Suku pertama. Dalam soal nomor 3 ini ya, 2. R, apa itu R? Rasio perbandingan. Nah, rasio ini bisa dicari ya dari kita punya R itu sama dengan U2 dibagi U1.
Nah, gitu. Suku pertama, suku kedua dibagi suku pertama. Jadi 6 dibagi dengan 2. Sama dengan berapa? 3. Jadi kalau ada yang bertanya, 3 dari mana? Dari sini. Seperti itu ya. Terus dimasukkan, disubstitusikan, N-nya 4, 5, 6. Tertemukanlah kesimpulannya sama dengan cara logika. Tiga bilangan berikutnya yaitu adalah 54, 162, dan 486, teman-teman sekalian. Nah, untuk soal nomor 4 ini, diingat-ingat ya, kalau geometri itu rasionya bisa lebih dari satu atau kurang dari satu. Tapi fokus, nggak boleh nol dan nggak boleh negatif. Maksudnya kurang dari satu, gimana dong? Nah, itu maksudnya pecahan. Maksudnya gimana? Setengah, 1/2, 2/3, dan seterusnya. Nah, contoh untuk nomor 4 ini adalah yang pecahan atau kurang dari satu rasionya. Atau dalam hal ini setengah. Nah, gitu. 1/2 itu setengah. Gitu ya. Oke, lagi kalau dari rasio adalah misalkan teman-teman ya, R sama dengan di sini adalah U2 dibagi U1. Nah, kita punya di sini perhatikan dengan seksama adalah 64 dibagi 128. Nah, kalau disederhanakan adalah 1/2. Seperti itu ya. Setelah sudah tahu nih A-nya berapa, R-nya berapa, disubstitusikan pada rumus N sama dengan A dikali R pangkat N-1. Ingat, titik itu dalam matematik artinya dikali. Dot itu artinya dikali atau multiple. Ya. Maka kita temukan sama juga kok. Hasilnya juga kita tahu di sini, perhatikan dengan seksama ya. Kalau pakai cara logika juga 16, terus 8 dan 2. Nah, gitu. Nah, berikutnya langsung ya, sekali lagi kesimpulannya di sini tiga suku berikutnya untuk soal ini adalah 16, 8, dan 2. Oke. Nomor 5, ini adalah disuruh cari rumus suku ke N-nya. Ingat, sesuaikan dulu. Kamu harus tahu dulu nih, ini adalah barisan aritmatika atau geometri. Oh, ternyata. Ingat, kalau nggak ditambah ya dikurang, itulah aritmatika. Seperti itu. Ya, baik. Jadi sekali lagi, ini adalah nomor 5 adalah pola bilangan aritmatika. Dari mana tahu? Karena ditambah. 7 ke 11 tambah 4. 11 ke 15 tambah 4. Nah, menentukan rumus ke N, kita suruh nyari rumus ke N-nya. Maka simpel saja. Tentukan dulu A-nya, suku pertamanya berapa. Dalam soal ini 7. Tulis. B-nya berapa? 4. Tulis. Masukkan rumusnya. UN sama dengan A plus kurung buka N min 1 kurung tutup dikali beda. Ada dua hal yang kita ketahui yaitu A dan B. Maka substitusi, gantikan nilai A itu 7, gantikan B itu 4. Nah, di sini yang banyak terpleset tuh di sini. Perhatikan. N ya dikali dengan 4 itu jadinya 4N. Jadi angka dulu baru huruf. Nah, di sini juga harus hati-hati. Negatif 1 dikali 4. Jawabannya negatif 4. Nah, dua hal yang sejenis yaitu 7 dan negatif 4 bisa beroperasi nih teman-teman. Hasilnya adalah plus 3. Kalau 4N nggak punya sejenis maka tidak beroperasi. Tetap menjadi 4N. Maka jawabannya rumus suku N ini adalah 4N plus 3. Untuk nomor 6 sebagai latihan teman-teman sekalian ya. Untuk nomor 7 kita suruh nyari suku ke-nya, suruh nyari nilainya. Udah tahu ke 21 yang ditanya, udah tahu dikasih tahu rumus QN-nya adalah 3N plus 6. Maka ganti saja N itu ke 21. Jadi N-nya diganti 21. Sesimpel itu. Kalau ditanya suku ke 20, N-nya diganti 20. Kalau ditanya suku ke 200, berarti N-nya diganti 200. Simple saja. Seperti itu ya. Oke, untuk deret kita masuk ke 9 ya. Karena 8 sebagai latihan saja. Karena sama dengan nomor 7. Sekali lagi, nomor 8 atau kosong sebagai latihan. Kita main untuk nomor 9, deret atau jumlah 10 suku pertama ada bola piring. Teman-teman harus tahu dulu nomor 9 ini jenisnya apa? Aritmatika atau geometri. Karena beda rumusnya. Oh, ternyata ini aritmatika. Karena ditambah 4 terus. Maka ditulis aja dulu. Diketahui. Diketahui. Diketahuinya apa? A-nya sama dengan berapa? 2. B-nya berapa? B-nya 4. Nah, ditanya, ya, yang ditanya adalah, itu adalah S10, teman-teman.
Nah, S10 bagaimana nih, teman-teman sekalian? Nah, simpel saja dijawab di sini. Ada dua rumus, tapi yang sangat terkenal rumus ini yaitu Sn sama dengan N per 2, ya. Terus, kurung buka 2A plus N min 1 dikali beda. Nah, gini. Nah, teman-teman tinggal substitusi saja. Yang ditanya apa? Oh, S10. Kenapa? Karena deret atau jumlah 10 suku pertama. Kalau 12 suku pertama berarti S12. Kalau jumlah atau deret 40 suku pertama ya berarti S40. Simple saja. Nah, di sini N-nya diganti dengan 10. Nah, karena 10 suku pertama dibagi 2. Nah, 2 A-nya berapa? Diganti. Nah, dalam kurung biar tahu, oh itu ada bedaannya. N-nya berapa? 10 dikurangi 1. Nah, berikutnya bedanya berapa? 4. Seperti itu. Maka di sini perhatikan dengan seksama S10-nya adalah 5 kurung buka 4 ya ditambah 10 kurangi 1 9 dikali 4 adalah 36. Nah, di sini teman-teman punya semuanya ketetapan atau hasil bahwa 5 dikali dengan 20 dikali dengan 40, sorry. Maka sedemikian hingga untuk jumlah 10 suku pertama atau S10 dalam soal ini adalah 200. Kesimpulannya, nah biasakan kalau mencari sesuatu harus ada simpulannya. Kesimpulannya adalah hasil untuk 10 suku pertama adalah 200. Simple saja. Oke. Nomor 11. Oh, nomor 11 ini kelihatannya adalah deret geometri. Maka beda rumusnya, teman-teman. Pertama, teman-teman harus diketahui dulu. Diketahui A-nya adalah 3 dan R. Kalau geometri itu adalah R. Ciri khasnya apa? Ciri khasnya kalau sekali lagi geometri itu kalau nggak dikali ya dibagi. Simple saja. Nah, di sini ternyata dikali. Dikali berapa? Dikali 2. Nah, ditanya adalah S12. Nah, itu berapa? Disuruh nyari. Nah, kita jawab dengan simple saja bahwa di sini bagi teman-teman yang belum tahu ada rumusnya untuk rumus deret dan ada dua yang rasionya lebih dari satu dan rasionya kurang dari satu. Untuk yang lebih dari satu adalah A, ya perhatikan dengan seksama Sn sama dengan di sini. Nah, di sini kita punya ya, kita punya di sini A ya, dikali dengan R kita punya di sini. Oke, oke. R pangkatnya N. Terus di sini ada minus 1. Nah, ada minus satunya di sini. Tapi minusnya bukan di pangkatnya ya. Sekali lagi, minusnya bukan di pangkatnya, tapi setelah dipangkatkan seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya dia dibagi. Dibagi dengan apa? Karena rasionya lebih dari satu, maka rasio dikurangi satu. Nah, seperti itu. Nah, maka dari itu, teman-teman sekalian, perhatikan dengan seksama bahwa teman-teman ada triknya nih untuk mengingat rumus ini. Apa triknya? Triknya adalah perhatikan dengan seksama, fokus saja jangan sampai menghasilkan negatif untuk yang bawah. Maksudnya gimana? Kan rasionya 2 nih. 2 kurangi 1 berapa? 1. Maka tidak menghasilkan negatif. Tapi kalau terbalik, 1 kurangi 2, negatif. Nah, itu. Jadi teman-teman di sini harus tepat dalam berlogika dan juga mengerjakannya. Nah, R-nya diganti 2 kenapa? Soalnya ngomong sudah diketahui. N-nya diganti berapa? Diganti 12. Nah, terus dikurangi 1, N-nya diganti 2. Nah, seperti itu. Maka kita dapatkan di sini adalah hasilnya kita tahu adalah kita dapatkan di sini S12 sama dengan, nah hasilnya gini. Nah, gitu aja udah. Karena ini 2 pangkat 12 nanti dihitung
sendiri. Dan pasti soal nanti tidak sampai yang pangkat ke-12 dan berikutnya, gitu ya. Nah, Fibonacci ini menarik sesuai dengan penemunya Fibonacci kalau nggak salah orang Yunani atau daerah Romawi. Memang daerah sana pengetahuan awal-awal sejarah itu seperti itu di sana ya. Jadi Fibonacci itu menarik. Pertama dia mulai dari satu, terus satu. Nah berikutnya satu tambah satu dua. Nah, terus berikutnya satu ditambah satu tambah dua. Bagi teman-teman yang belum tahu nih adalah penemu Fibonacci. Bilangan Fibonacci. Nah ini bagi yang belum tahu. Jadi satu, satu, dua, tiga, lima. Jadi penambahan dari sebelumnya, gitu. Jadi di sini perhatikan dengan seksama, maka di sini jadinya tiga, terus lima, terus berapa lagi? Delapan, terus berapa lagi? 13, terus 21. Berikutnya berapa? 34. Terus berapa? Oh, 55 dan seterusnya sampai ke suku ke 10. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sudah. Maka kesimpulannya, ya, pola bilangan, yaitu, ya, itu adalah kesimpulannya. Disuruh tulis itu. Nah, berikutnya adalah segitiga Pascal. Langsung saja, Sastio ya. Di sini segitiga Pascal. Meskipun tidak keluar nanti PTS, ini agar teman-teman tidak kalah dengan sekolah lain seperti itu. Nah, aplikasinya sangat bermanfaat untuk Olimpiade Matematika, dalam pengerjaan aljabar, dan juga untuk fisika. Nah, itu ya. Untuk kehidupan sehari-hari sangat banyak sekali bisa dipilih misalkan memprediksi memprediksi curah hujan. Misalkan hari ini curah hujannya sekian debit per sekon atau per detik dan sebagainya gitu ya. Nah, berikutnya adalah pola bilangan, memetik sirupnya. Nah, ini ternyata banyaknya ya sama juga, sesuaikan gitu ya. Nah, gitu. Terus di sini pola bilangan juga, seorang pegawai kecil menerima gaji tahun pertama 3 juta, setiap tahun naiknya 500 ribu, berarti aritmatika. A-nya 3 juta, B-nya 500 ribu. Yang ditanya adalah 10 tahun, berarti U10 misalkan. Maka UN sama dengan A plus N-1 beda, N-nya diganti 10, bedanya 500 ribu. Kenapa bedanya 500 ribu? Soalnya yang ngomong, nah, jawabannya 7.500.000. Kalau ditanya SN beda lagi 500.000 gitu. Beda ya. Kalau yang ditanya adalah gaji di tahun ke-10 ya 7.500.000. Berikutnya dalam ruang sidang terdapat 15 baris kursi ditulis A-nya 23 ya. Ini. Nah, terus berikutnya bedanya setiap penambahan 2 kursi berarti bedanya 2. Yang ditanya jumlah kursi dalam ruangan sidang tersebut berarti S. Ya, S berapa? S15. Deret. Nah, gitu yang ditanya S15 dimasukkan sesuai dengan rumus yang saya berikan tadi di awal. Sn sama dengan N per 2, kurung buka 2A plus kurung buka N min 1 kurung tutup beda kurung tutup. Hasilnya adalah 555 kursi. Ini soal-soal cerita untuk pola bilangan. Terus dalam gedung pertunjukan disusun kursi sedemikian 14 buah. Baris kedua berisi 16 buah. Kan nambah 2 terus, bedanya 2. Nah, yang ditanya suku ke-20 berarti U20. Kalau ditanya banyak kursi pada baris ke, itu berarti adalah UN. Kalau yang ditanya jumlah semua kursi dalam suatu gedung itu SN, deret jumlah. Nah, gitu caranya untuk mengetahui. Nah, berikutnya kita masuk materi kedua yaitu relasi dan fungsi. Jelas, ingat, relasi fungsi. Relasi itu adalah cara memasangkan antara dua himpunan atau lebih. Fokus kalau fungsi itu harus setia. Nah, di sini setia maksudnya yang di kiri itu pasangannya cuma satu. Nah, di kiri ini domain. Pasangannya cuma satu, makanya dia setia. Nah, himpunan pasangan berurutan yang merupakan fungsi harus jelas. Kenapa A salah? Karena satunya punya pasangan lebih dari satu, nggak setia. Kenapa C salah? Karena satu punya pasangan A dan B, nggak setia. Nah, yang B ini pilihan Bravo itu adalah setia. Satu sama A, dua sama B, tiga sama C, empat sama D. Domainnya yaitu 1, 2, 3, dan 4 punya pasangan tepat satu atau setia. Gitu. Berikutnya domain itu sebelah kiri. Ya, maka 1, A berarti kiri itu si 1. 2, B berarti 2 itu si kiri. 3, C berarti 3 itu si kiri. Dan 4, D itu si domainnya adalah maka 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Nah, di sini ini adalah fokus pada pertanyaannya, fokus.
pada himpunan A dan himpunan B. Jadi dari A ke B. Kalau lebih dari, apakah satu lebih dari 4? Salah. Udah salah satu, udah salah semua, nggak usah dipikir. Nomor B atau pilihan B, faktor dari. Betul, itu jawabannya. Karena kalau C salah, jadi jawabannya seperti itu. Fokus aja ke gitu ya. Terus banyaknya pemetaan gimana? Intinya adalah banyaknya range dipangkatkan banyaknya domain. Nah, range-nya ada 4, A, B, C, D. Domainnya ada 3, maka 4 pangkat 3, yaitu di sini 64. Oke, relasi ini selalu X, Y. Yang duduk, yang tidur, terus pasangan sama yang berdiri. Maka di sini Edi sama Melon, dan seterusnya jawabannya yang A. Seperti itu. Berikutnya adalah yang ditanya domain. Sekali lagi domain itu yang kiri, maka 1, 2, 3, 4 jawabannya. Nah, gitu ya. Nah, berikutnya domain. Domain sekali lagi yang kiri. Semuanya aja punya pasangan, nggak punya pasangan ya terserah, gitu ya. Pokoknya domain yang kiri. Nah, tapi kalau rank yang sebelah kanan dan punya teman, punya pasangan, maka jawabannya adalah 3, 8, 17 untuk rank. Gitu. Nah, relasi di sini jelas. Kenapa relasi? Karena punya pasangan lebih dari satu, makanya ini relasi. Nah, gitu. Fungsi sesuai dengan apa? Oh, 5, 25. Apakah 5 akar dari 25? Gitu cara bacanya. 6 apanya 36? Ya akar dari 36. 7 apanya 49? Ya akar dari 49. Itu gitu cara bacanya. Selalu X, Y. Selalu domain, range. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini banyak yang terpeleset, harus hati-hati. Ya, kalau ditanya diketahui fungsi fx sama dengan 5x min 4, diketahui fb sama dengan 11, b-nya itu mengganti x. Sekali lagi b-nya mengganti x. Maka di sini jangan terbalik, teman-teman. Fb sama dengan 5b min 4. X-nya diganti b dulu. Nah, sudah diketahui itu nilainya 11, maka 11-nya di kiri di sini. Jangan salah. Nah, kalau sudah negatif 4-nya pindah ke kiri jadinya positif. Ketemunya b-nya 3. Seperti itu. Jadi harus hati-hati di sini ya. Fokus. B-nya diganti X untuk soal semacam ini. Nah, berikutnya kalau gini itu juga banyak yang terpeleset. Hati-hati. Padahal gampang banget. Kalau ditanya peta dari 4, ya setiap X diganti 4. Oh, 4 dikali 4, 16. Ditambah 3. Kalau peta dari 10, X-nya diganti 10. Rumusnya yang mana? Yang Ustadz bold ini. Yang Ustadz underline ini. Nah, gitu fokus gitu ya untuk soal semacam ini. Nah, berikutnya adalah ini yang sering terpeleset. Jadi harus hati-hati. Nah, di sini kan M-3, artinya setiap X diganti negatif 3. Nah, di sini banyak terpeleset, hati-hati. X kuadrat, ini min 3-nya dikuadratin dulu. Min 3 kuadrat artinya min 3 kali min 3, artinya 9 tuh teman-teman. Nah, di sini yang harus hati-hati, min 3, X. X-nya min 3. Min 3 kali min 3 jadinya plus 9. Nah, gitu. Min 10 sesuai dengan rumus sampai nanti hasilnya 35. Yang harus hati-hati itu di sini, teman-teman sekalian, ya. Nah, gitu. Jadi jawabannya 35. Nah, berikutnya. Nah, ini kan sesuai dengan pertanyaan adalah garis lurus dengan sumbu X nih. Berarti jawabannya A, B, C, F, D, E, dan seterusnya gitu ya. Lurus. Nah, sekali lagi lurus. Perhatikan yang Ustadz tanda ini. Ya. Kan ditanda ini lurus. Seret. Nah, ini kan lurus. Nah, ini sejajar namanya. Nah, ini kan lurus sama sumbu X ini. Nah, ini lurus. Jadi jawabannya ya FC boleh, DE boleh, AB boleh, sesuai. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang sudah ditulis pada apa? Pada soal. Nah, gitu. Pilihan ganda ya sesuaikan. Nah, untuk nomor selanjutnya ini, kan itu kalau ada seperti ini, tulis dulu soalnya atau rumusnya ini, Fx sama dengan 5x plus 3. Setelah itu FK sama dengan 13. Setiap X diganti K. Makanya di sini kan, nah, diganti nih teman-teman. 5K plus 3. Habis itu sudah diketahui nilainya 13. Taruh di kiri. Nah, 13 nih. Nah, berikutnya teman-teman perhatikan dengan seksama. Kita nyari K nih. Plus 3-nya pindah ke kiri jadi negatif. Nah, maka 5K sama dengan 10. K-nya dibagi 5. Karena 5K. Kalau 2K ya dibagi 2. Kalau dia 4K ya dibagi 4. Simpel saja. Nah, kalau dia kartesius ingat ya, selalu X, Y. Selalu X, Y. Sekali lagi selalu X, Y. Nah, di sini ya E itu titik koordinatnya adalah 2,2. Tengah-tengah. F negatif 2,1. Sumbu X itu adalah sumbu yang tidur. Horizontal. Ingat-ingat. Sumbu X tidur. Sumbu Y
ya vertikal. Nah, gitu ya. Terakhir G itu adalah yang ini dulu. Nah, min 3 terus ini min 3 gitu. Kalau di sini berarti berapa? Nah, berarti 3,1 misalkan dan seterusnya gitu ya. Nah, berikutnya kuadran dimulai dari kanan kuadran 1 ke kiri kuadran 2 ke bawah kuadran 3 kuadran 4. Maka E itu kuadran 1, F itu kuadran 2, G itu kuadran 3 dan seterusnya. Nah, kalau ada titik yang berjarak 2 satuan ke kiri dari sumbu Y, dia tengah-tengah sumbu Y nih, ini sumbu Y. Nah, 2 kiri berarti negatif 2. Terus satu satuan ke atas, oh berarti 1, berarti F titiknya. Sesuaikan aja, gitu ya. Nah, kalau abses itu sumbu X. Sekali lagi, abses itu sama dengan sumbu X. Nah, gitu. Jadi, kalau ordinat, ya, ordinat, tapi nggak usah nanti apa bingung. Absis saja fokus. Absis sama dengan sumbu X. Maka dia titik memiliki absis sama dengan 5 dan ordinat itu ya X, Y. Berarti 5, negatif 6. Jawabannya D. Simple saja. Baik itu yang dapat Ustadz sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. God bless you.